dan pemirsa RRI Net. Kali ini obrolan budaya RRI Net kita akan bicara tentang bir jahe, peluang usaha minuman lokal Nusa Tenggara Timur. Kalau bicara tentang Nusa Tenggara Timur, ada begitu banyak keindahan alam yang bisa dinikmati dan juga beragam budaya yang ada di daerah-daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur tentunya. Tidak kalah menyenangkan dan juga tidak kalah lezatnya, ada makanan dan juga minuman sudah sangat terkenal ya. Seperti sei dan juga sambal luat yang memang sudah sangat dikenal dan sangat disukai oleh banyak orang. Ya, dan di kesempatan kali ini Bapak Mama Saudara dong semua, Ketong akan mengangkat cerita dari Kelurahan Teun Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur terkait dengan bir jahe. Nah, kira-kira seperti apa proses pembuatannya dan siapa saja pelaku usaha yang terlibat dalam proses pembuatan bir jahe ini dan bagaimana promosinya? Kita akan langsung saja tanya-tanya dengan ketiga narasumber kita yang telah hadir di obrolan budaya RRI Net kali ini. Salam budaya, salam jumpa. Saya menyapa Ibu Ana Cikoro, Ketua Kelompok Tani Produsen Bir Jahe. Salam jumpa pendengar dan pemirsa net RRI Net. Salam sehat untuk kita semua. Ya, dan tentunya juga ada Ketua Komunitas Petani Amarasi Barat dan pelaku UMKM. Ada Bapak Apri Adu. Salam budaya, salam jumpa Bapak. Salam jumpa para pemirsa RRI Net, salam sehat untuk kita semua. Ya, Bapak Mama Saudara, narasumber kita yang satu ini kalau mau dibilang penentu ya, apakah bir jahe ini layak untuk dipromosikan lebih luas lagi, dipasarkan ke masyarakat luas, bukan hanya di Nusa Tenggara Timur saja. Kita berharap bahwa suatu saat nanti bir jahe ini bisa tembus di pasar nasional ataupun internasional. Ya, saya menyapa salam jumpa, salam budaya untuk Bapak Dr. Randus Yosep Nahaklau, APT MKes, Kepala Balai POM Kupang. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, salam jumpa dari kami, Balai POM di Kupang. Iya, nanti kita akan tanya-tanya ya, kira-kira seperti apa standar untuk bisa lolos ke pasaran yang lebih luas lagi ya Pak Yosep ya, begitu ya Pak ya. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu dulu ya, tentunya Bapak Mama, Saudara semua yang sedang menyaksikan obrolan budaya RRI Net kali ini ingin tahu juga awal mula bagaimana sampai terpikirkan untuk membuat bir jahe. Ibu Anaci, silahkan. Ini sejarah singkat ya kalau mau dibilang. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net yang saya kasihi, latar belakang dari untuk saya buat bir jahe ini, saya pernah ikut pelatihan dengan mahasiswa Undana dari tahun 2015, maka saya berniat untuk praktek membuat ini minuman jahe ini. Itu saja Ibu. Iya, dan ini sudah dari tahun berapa kalau boleh tahu? Dari tahun 2015. 2015, sekarang sudah memasuki 2024, berarti sudah 9 tahun lebih ya Bu ya? Ya, ya. Hampir begitu ya kalau Ya. hitung-hitungannya ya. Ya, dan kita juga ingin tahu untuk bahan utama pembuatannya pasti pakai jahe ya Bu ya. Dan juga kalau Mama Anaci ketika menggunakan jahe sebagai bahan utamanya ini, apakah dibeli di pasar atau tanam sendiri? Dan juga bagaimana dengan lahannya? Apakah memang ambil dari petani lokal atau mungkin ambil dari Kupang, dari Oesau? Baik, yang pertama kita beli, namun 2 tahun belakangan ini suami saya tanam sendiri jahe untuk saya buat kelola sendiri. Baik ya, kalau mau dibilang biar lebih untung ya, tanam sendiri, produksi sendiri, untungnya juga bagi sendiri. Bagi sendiri dengan keluarga atau bagi untuk sendiri? Keuntungannya untuk ini ekonomi keluarga. Oh iya,
Biasalah kalau mama-mama ya selalu seperti itu ya. Pemikirannya harus seperti itu. Apapun yang diusahakan pasti untuk keluarga. Ya, saya ke Pak Apri terlebih dahulu, Pak. Kalau Bapak melihat peluang dari Bir Jahe ini seperti apa? Iya, baik. Kalau kita bicara peluang, sebenarnya di sini banyak ya, banyak potensi. Sementara terkait dengan Bir Jahe ini, dia sangat berpeluang. Yang pertama karena ini salah satu minuman yang langka. Ya, yang pertama, yang kedua itu bahan bakunya gampang kita dapatkan, kemudian prosesnya sangat mudah. Iya. Sehingga itu dia sangat berpeluang untuk bisa dikembangkan nanti. Baik. Tapi kalau Bapak Apri kan sebagai ketua komunitas ya, dan juga pelaku UMKM juga. Dukungan dari Pak Apri sendiri sebagai ketua komunitas dan juga pelaku UMKM untuk Bir Jahe ini? Ya, jadi di komunitas saya ini saya pakai strategi pendampingan. Jadi komunitas ini dibentuk untuk mendampingi pelaku-pelaku usaha yang ada di Amalasi Barat. Dan salah satunya adalah Bir Jahe. Yang kita lakukan pertama itu adalah kita coba mendorong mereka untuk gabung di komunitas supaya kita bisa dampingi, karena melalui pendampingan kita akan tahu apa yang menjadi persoalan mereka begitu. Yeah. Dan setelah kita dampingi, sebenarnya banyak masalah, banyak hal yang harus kita benahi. Yang pertama itu terkait dengan legalitas atau izin. Ya, jadi ini Bir Jahe ini kita sudah proses izin, nomor induk perusahaannya sudah ada, sertifikat kenyamanan pangan kita sudah dapat. Nah, sementara yang lain belum kita buat. Kemudian kita dampingi juga dalam hal permodalan. Kita bantu untuk menghubungkan dengan pihak bank, terutama bank RCTI. Di sini kan ada pinjaman merdeka untuk UKM. Baik. Kalau untuk yang memproduksi Bir Jahe sendiri, apakah hanya Ibu Anaci saja atau memang semua anggota komunitas? Awalnya ada 2, yang satu tapi sudah pindah ke Kupang, tapi yang serius hanya Ibu Anaci. Sehingga ya dalam perjalanan kita serius untuk mendampingi. Untuk itu tadi sudah disampaikan bahwa dulu itu bahan baku jahe itu dibeli di pasar impres. Tapi sesuai dengan gerakan kita di komunitas, kita menggerakkan kewirausahaan sosial. Jadi usaha dari Bir Jahe ini harus dampak pada orang lain, sehingga kita mendorong. Kebetulan suami dari Ibu Naci ini ketua kelompok tani. Ya, jadi kita dorong untuk bagaimana kita budidaya jahe supaya jangan beli lagi di tempat lain. Ya, dari 2 orang yang melakukan usaha ini ya, merintis usaha Bir Jahe ini, akhirnya yang bertahan hanya Ibu Anaci saja. Peluang besar ini Ibu ya, karena tidak ada saingannya dan sangat disayangkan kalau tidak dilanjutkan ya. Tapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Apri bahwa ada kendala-kendala. Izin sudah adakah Pak? Pak Apri mungkin? Sudah izin, ada ya. Nomor induk perusahaannya sudah ada. Yang izin berbasis risiko itu sudah kita buat. Itu kita dulu kerjasama dengan Pelut entity. Jadi mereka proses, tapi sekarang kita sudah online, kita bisa proses sendiri. Dari semua pelaku usaha, hampir 700-an pelaku usaha yang didampingi oleh komunitas itu, kita sudah punya nomor induk perusahaan. Sudah ada nomor induk perusahaan ya. Baik, kita ke Pak Yosep. Ini kalau mau dibilang Bir Jahe ya, sepertinya belum pernah ada di pelosok manapun di Nusa Tenggara Timur ya, usaha Bir Jahe ini Pak. Kalau Bapak melihat peluang usaha dari Bir Jahe yang ada di Kelurahan Teun Baun ini, seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau mendengar cerita dari Bu Anaci dengan Pak Apri tadi ya, ada multiplier effect dari usaha. Jadi ada usaha produksinya sendiri, tetapi kemudian berdampak pada usaha di sektor hulunya, yaitu di penanaman jahe. Nah, Badan POM, salah satu misi Badan POM itu adalah memfasilitasi
pelaku usaha, khususnya pada UMKM, agar supaya UMKM kita ini produknya memenuhi standar keamanan dan mutunya juga bisa ditingkatkan. Nah, ini satu informasi yang baik bagi kami untuk melihat lebih lanjut, karena ada standar-standar mutu dan keamanan yang harus didorong atau dikenalkan kepada pelaku usaha agar supaya produknya ini memenuhi standar. Nah, kalau dia sudah memenuhi standar, maka tentu kita berharap pasarnya akan lebih luas. Nah, sebelum sampai ke nomor izin edar, kalau nomor izin edar itu memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Kesehatan maupun di Undang-Undang Pangan, produk pangan yang diproduksi dalam kemasan yang dijual secara eceran itu wajib memiliki nomor izin edar. Nah, nomor izin edar ini diberikan sebagai pengakuan pada pemenuhan standar yang dilakukan oleh pelaku usaha, oleh produsennya. Nah, sebelum sampai ke situ tentu kita membutuhkan kerjasama dengan pelaku usaha. Ya, mulai dari kita melihat proses produksinya, kemudian kita melihat fasilitas tempat produksinya, peralatan yang dipakai. Nah, kemudian kita akan berdiskusi menyampaikan kepada pelaku usaha standar yang ada. Nah, kemudian bagaimana step atau tahapan untuk memenuhi standar. Nah, ini tentu butuh kerjasama, dan saya senang tadi ada pendampingan oleh Ketua Komunitas Pak Apri dalam hal ini. Nah, Pak Apri bisa nanti menjadi mitra kami di dalam proses untuk mendorong supaya produksinya Ibu Anaci ini nanti bisa memenuhi standar. Nah, termasuk di dalamnya standar labelnya, standar kemasannya. Nah, ini sebelum sampai pada kita memberikan nomor izin edar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Apri, sudah ada nomor induk berusaha NIB yang sekarang prosesnya dilakukan secara online melalui OSS sekarang, dan ini bisa dilakukan secara mandiri. Nah, tapi itu bukan menjadi legalitas untuk peredaran dari produk. Nah, agar supaya produk ini nanti bisa diterima pasarnya bisa lebih luas dan dia harus legal. Nah, legalitas untuk bisa diedarkan itu adalah dalam bentuk nomor izin edar. Nah, untuk sampai ke situ memang kita butuh kerjasama. Ya, harus ada pemenuhan terhadap standar, ya, standar keamanan dan standar mutu dari produk. Nah, ini tadi menggunakan nama bir. Nah, jahe, itu juga akan kita evaluasi. Nah, kita akan diskusikan karena ada standar yang mengatur. Kalau menggunakan nama bir itu ada ketentuannya, ya, ada kadar alkoholnya harus golongan A, ya, 0,5 sampai 8%, ya, golongan A itu boleh menggunakan nama bir. Karena itu sebelum sampai ke situ tentu kita perlu tahu juga berapa kadar alkohol yang ada di dalam produk ini. Jadi kita masih butuh proses, ya, untuk sampai kepada legalitas berupa nomor izin edar. Baik. Izin perusahaan sudah ada, tinggal izin edar saja ya Pak, ya, yang belum. Tapi kalau tadi Bapak melihat, ya, mungkin tadi kan sudah sempat mencium aroma dari bir jahe ini. Ini sudah sesuai standar kah atau masih harus perlu diperbaiki lagi, Pak? Ya. Jadi standar itu tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, ya, itu penting. Jadi bukan hanya melihat dari hasil akhir, tetapi standar itu harus kita penuhi dari bahan baku, dari proses dan sampai kepada produk akhir. Saya tadi mencium memang ada aroma alkoholnya, tetapi kita tidak bisa tahu alkoholnya berapa persen. Dan itu akan nanti menentukan dia akan masuk kategori minuman apa, ya, karena ada kategori
kalau di bawah 0,5 itu ada kategorinya sendiri. Iya. Kemudian 0,5 sampai 8 ada kategori sebagai minuman beralkohol golongan A. Nanti kemudian ada di atas itu golongan B dan golongan C. Nah, sehingga kita perlu ya terhadap produknya pun kita perlu menguji dulu. Ya, menguji di sampling, kita sampling, kemudian kita uji secara laboratoris untuk memastikan kadar alkoholnya berapa khusus untuk ini, dan juga untuk menentukan bahwa produk ini tidak menggunakan bahan-bahan lain di luar yang sudah dinyatakan di dalam label, yang kemungkinan itu juga berdampak pada kesehatan. Tetapi secara keseluruhan ya menjadi tugas kita, tugas Badan POM, dalam hal ini Balai POM di Kupang, untuk mengawal, memfasilitasi, mendorong supaya produk-produk terutama yang diproduksi oleh UMKM itu bisa naik kelas, dalam artian mutunya tinggi, kemudian memenuhi standar keamanan, dan kemudian ujung dari itu akan kita berikan nomor izin edar. Tapi sebelum sampai ke situ ya kita butuh kerjasama ya, kerjasama antara produsen ya dan juga Ketua Pak Apri ya sebagai ketua komunitas. Ya. Yang pasti Badan POM, Balai POM di Kupang sangat akan mendukung ya, mendukung dalam proses untuk pengembangan produk ini. Baik, seperti itu ya. Ya, dan ternyata bukan hanya cari jodoh saja yang perlu standar ya, tetapi untuk mendapatkan izin edar untuk usaha bir jahe ini juga harus standar ya. Standarnya juga harus tinggi ya Pak ya. Sehingga orang yang nanti mengonsumsi bir jahe ini juga mereka merasa bahwa wah ini ada manfaatnya, dan memang kalau mau dibilang ini salah satu peluang usaha yang menjanjikan dan juga bisa layaklah untuk dikonsumsi oleh orang-orang, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi standar kenapa butuh? Karena ini berhubungan dengan manusia. Jadi yang mengkonsumsi produk ini adalah manusia, dan tentu berhubungan dengan kesehatan. Benar. Sehingga kita perlu memastikan bahwa produk ini dibuat dari bahan-bahan yang aman, diproses dengan cara-cara yang standar, dan produknya ini adalah produk yang aman, kemudian bermutu, sehingga kalau dikonsumsi tidak ada dampak bagi kesehatan. Benar sekali. Tetapi kita tidak hanya pendekatan dari sisi kesehatan, tetapi kita pendekatannya juga adalah dari sisi pelaku usaha. Bagaimana kami memfasilitasi supaya pelaku usaha ini produknya bisa naik kelas dan omsetnya bisa meningkat, dan balik lagi ujung-ujungnya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya terutama petani jahe. Kalau produknya makin laris kan petani jahe juga kebutuhan akan jahe juga makin tinggi ya, bisa dipenuhi oleh petani-petani jahe. Saya kira di situ kehadiran pemerintah termasuk Badan POM dari dua sisi itu, melindungi masyarakat, kesehatan di satu sisi, tapi juga tetap mendorong supaya usaha UMKM ini bisa terus tumbuh. Baik. Kita berharap bahwa nanti setelah ini ada pendampingan khusus ya dari Balai POM. Saya pastikan bahwa setelah ini akan ada pendampingan dari Balai POM. Nanti kita Pak Apri ya bertukar nomor ya. Nanti bisa konsultasi itu bisa dilakukan via telepon. Nah, kalau memang teman-teman perlu, nanti Bapak perlu, sesekali teman-teman akan visit ke lokasi, atau bisa juga di tahap awal itu kita bisa lakukan melalui video call sambil menunjukkan lokasinya, kemudian teman-teman bisa akan memberi pengarahan melalui video call, atau kalau memang harus datang langsung akan kita lakukan. Iya, harus sering-sering kopi darat Pak dengan petani dan juga pelaku usaha yang ada di sini ya. Selama ini selalu banyak yang kita dampingi. Hanya kalau usahanya Bu Anaci ini yang
kemudian kita belum mendapat info, tetapi kita bersyukur hari ini kita dapat info dan akan kita follow up setelah ini. Ya, dan kita berharap suatu saat nanti bir jahe ini bisa menjadi minuman tradisional, minuman herbal yang memang dikenal berasal dari Kecamatan Amarasi Barat, Kelurahan Taenbaun. Ya, kita akan lanjut lagi untuk obrolan budaya RRI Net dengan topik kita bir jahe, peluang usaha minuman lokal NTT. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi kita akan berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita ya terkait dengan bir jahe, peluang usaha minuman lokal Nusa Tenggara Timur. Saya ke Ibu Anaci dulu. Kenapa memilih jahe sebagai bahan utamanya? Kan bisa mungkin dari tuak banyak ya, atau mungkin dari bahan-bahan lain yang lebih cepat dan mungkin sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita. Kenapa harus memilih jahe? Apakah ada kandungan khusus? Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan bahwa kalau pakai jahe ini lebih menyehatkan atau lebih baik kualitasnya. Silakan Ibu Anaci. Baik, terima kasih. Mungkin saya memakai bahan dasar jahe karena jahe yang selama ini saya lakukan, kalau badan kurang sehat, saya geprek jahe ini minum dengan madu. Lalu setelah itu ini jahe bisa membuat badan rasa enak, atau lambung juga kalau minum sama madu digeprek lalu minum sama madu dan air hangat itu badan rasa enak. Oke. Itu yang menjadi motivasi saya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ya. Sudah mencoba terlebih dahulu, baru mencoba lagi untuk produksi lebih luas lagi, lebih besar lagi ya. Biar manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Taenbaun maupun yang ada di Kota Kupang begitu ya Bu? Atau? Iya. Setelah saya membuat bir jahe ini, manfaat banyak yang dirasakan, yang banyak pembeli yang mengatakan bahwa minuman ini membuat kita badan segar. Kalau ada yang pilek, batuk pilek, dia bisa sembuh dengan minuman ini. Itu yang memberikan motivasi saya supaya untuk membuatnya terus. Dan seperti tadi yang dijelaskan Bapak Yosep tadi, mungkin saya ingin seperti ini tadi yang Bapak jelaskan, supaya kita didampingi soal kemasannya dan ada ini izin edarnya. Karena selama ini kita hanya simpan di galeri KMK saja. Oke, baik ya. Terima kasih. Tapi biasanya yang digunakan itu jahe merah, jahe putih? Jahe merah, jahe putih sama saja. Oh, sama. Ya. Dicampurkah atau pisah-pisah? Jahe itu dicampur dengan gula pasir yang selama ini saya buat dengan yang pertama saya buat dengan frambosen, tapi 2 tahun belakangan saya buat dengan kayu manis, kayu kulit manis, tidak pakai frambosen Pak. Lalu dengan ini ragi sedikit. Fermentasinya 2 minggu baru bisa diminum. Seperti ini yang ada di depan ini sudah 1 bulan, dan yang ini baru 5 hari. Oke. Jadi kalau misalnya semakin lama semakin bening ya? Iya. Seperti pakai skincare semakin bening, bukan? Semakin lama semakin bening, karena ini kita buat satu ini hari kita buat 5 hari kita harus saring lagi, seminggu lagi disaring terus sampai hasilnya seperti yang ada di depan. Oke, jadi tidak dibiarkan begitu saja ya, tapi dipantau lagi. Oh, ini layak tidak untuk dijual ataupun dipasarkan begitu ya Bu ya? Iya. Dan saya jelaskan sedikit, ini pakai air masak. Saya kasih mendidih air, baru geprek jahenya baru ditaruh. Iya, setelah itu disaring jahenya, ampasnya dibuang, lalu dicampur dengan gula sama ragi, dan masak saya jahe dengan kayu manis ini. Oh iya. Jadi memang benar-benar disaring baru dikeluarkan ampasnya, baru masukkan gula pasir sama ragi. Nah, tidak ada yang pakai gula putih ya, tapi pakai tidak pakai. Pakai gula pasir. Oh, pakai juga ya. Iya, dan saya ke Pak Apri.
kalau melihat bir jahe ya yang punya banyak khasiat begitu, dan ini kalau mau dibilang ada potensi lah untuk dipasarkan lebih luas lagi. Dukungan dari pemerintah desa ataupun pemerintah di Teun Baun sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau masalah kita bicara dukungan pemerintah, memang kalau ada juga, tapi paling sebatas izin. Misalnya kita butuh izin, pemerintah kelurahan kasih izin. Tapi kalau untuk mendukung dalam hal pengolahan dan lain-lain tidak. Jadi kita bersyukur karena pengelola bir jahe ini mau bergabung dengan komunitas, sehingga kita di kampung ini ketinggalan informasi. Ya, informasi seperti yang tadi Pak Yosef sampaikan ini sebenarnya kita sudah dapat berulang-ulang kali. Karena saya salah satu yang paling rajin ikut seminar, baik itu nasional maupun yang di Kupang. Jadi setiap kali training itu pasti dari Balai POM juga ada. Ya, jadi kita sudah tahu. Jadi bersyukur kalau yang ada di komunitas dia pasti tahu ini. Dia pasti tahu ini, sehingga kita berharap ke depan pemerintah bisa lebih banyak mengintervensi. Jadi ada informasi-informasi yang penting, seharusnya pemerintah desa bisa terlibat untuk para pelaku usaha ini bisa ketahui itu, karena banyak pelaku usaha di sini yang ketinggalan informasi. Mereka ketika kita perkenalkan dengan nomor induk berusaha saja, mereka bilang ini apa sih? Ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya ini tidak sampai di masyarakat. Ya, sebenarnya banyak juga masyarakat yang ingin membuka usaha ya. Ada begitu banyak potensi, mungkin bukan hanya sekedar minuman ataupun makanan, tetapi mungkin tentang budaya dan juga tentang potensi-potensi keindahan alam yang ada di Baun yang perlu dipromosikan ya. Tapi kita balik lagi, kita konsentrasi ke minuman bir jahe ini ya. Iya, tadi sudah ada fermentasi, dan tadi juga Ibu Anaci sudah cerita bahwa sebenarnya ada dua orang yang terlibat ya dalam proses pembuatan bir jahe ini. Tapi satu mengundurkan diri dan yang bertahan adalah Ibu Anaci. Apakah ada kendala yang mungkin dihadapi begitu Ibu, yang sering kali dihadapi ya, sehingga yang tadinya juga sama-sama dengan Ibu Anaci mengundurkan diri dan akhirnya tertinggal Ibu Anaci sendiri yang memproduksi? Baik, terima kasih. Mungkin kendala yang saya hadapi adalah untuk kadar alkoholnya kita belum tahu. Lalu untuk harga jualnya kita jual di kampung saja. Jadi kedepannya saya berharap agar ada pendampingan dari BP POM supaya kita bisa dapat nomor izin usaha, izin halal untuk jual, dan kemasannya yang kami rencanakan itu di botol kaca. Karena sekarang ini modal kami minim, jadi kami pakai yang ini. Ini kita dibantu oleh KPUMK untuk buat labelnya ini, Pak Apri yang buat. Kita hanya buat, kita ini konsultasi lalu dibantu seperti ini. Makanya jadi kita bisa pakai ini ini label ini, tapi ini belum ini dibawa di galeri, makanya seperti ini. Mungkin ya itu. Kalau tadi Ibu katakan bahwa kesulitan untuk menjual begitu. Ya. Memang iya, kesulitan karena memang untuk saya berpikir untuk kadar alkoholnya saya sendiri belum tahu seberapa. Jadi kami ini perlu untuk pendampingan dari BP POM supaya tahu kadar ini, karena kita harus jual, kalau jual ke luar itu harus ada itu seperti tadi Bapak Yosef bilang. Ya. Dan selama ini kita jual di kampung saja. Ada yang pesan sampai di Sumba juga, tapi itu tahun lalu. Tapi untuk tahun ini belum. Baik. Semoga tahun ini lebih banyak lagi setelah Balai POM mendampingi ya, dan juga mengeluarkan izin begitu ya Bu ya. Iya, jadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Anaci bahwa memang sebenarnya banyak yang mau melakukan usaha, tetapi kendalanya karena kurang informasi seperti disampaikan oleh Pak Apri, dan juga untuk pemasarannya juga belum terlalu luas ya, belum banyak yang tahu tentang bir jahe ini.
Apa mungkin karena masih khawatir begitu Pak Apri, ini belum tahu ini birnya ataupun alkohol yang ada dalam bir jahe ini berapa persen, jadi takut kalau minum terlalu banyak memabukkan, akhirnya Sony bangun-bangun begitu. Ya, mungkin Pak Apri bisa jelaskan. Iya, jadi betul singgung sedikit tentang pemasaran. Sebenarnya pemasaran tidak susah. Ini bir jahe ini kalau dibaun, di kalangan dibaun saja kurang malah. Ya, karena dia enak dan memang sudah ada testimoni beberapa orang, termasuk asam urat juga mereka minum ini. Ya, tapi disarankan tidak boleh minum banyak. Kalau minum banyak ya, kalau sampai 1 jerigen seperti orang biasa minum laru itu dia mabuknya 2 hari begitu. Iya. Ini sudah pernah. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Apri pernah mencoba minum 1 jerigen, bukan? Ada teman yang pernah ada coba. teman. Iya. Dan itu memang Iya. fakta begitu. Baik, jadi tidak boleh terlalu banyak dan kebetulan juga di kemasannya sudah tertera ya untuk takarannya seperti sebanyak apa begitu ya untuk diminum ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Silahkan dijelaskan. Baik, mungkin tadi di kemasan ini menjelaskan supaya minum malam, karena seperti di kampung kita petani banyak yang capek-capek dari kebun atau dari kasih makan ternak, pulang capek-capek minum ini badan besok bangun tidur pagi badan segar. Itu yang sudah dialami banyak ini petani-petani yang minum ini ya Pak. Saya ke Pak Yosep, kalau bicara soal kemasan Pak, ini masih sangat standarkah kemasannya atau memang sudah seperti ini sudah pas lah? Baik, sebelum ke kemasan, jadi kalau kita lihat dari proses pembuatan dan komposisi dari bahannya, sebenarnya di sini ini ada pertama ada alkohol. Alkoholnya itu adalah hasil fermentasi karena ada dikasih fermenternya, ada dikasih fermenter ragi dan ada gula. Iya. Jadi hasil fermentasi dari gula itu jadilah alkohol. Jadi bukan jahenya yang menghasilkan alkohol, bukan. Tapi ragi itu memfermentasi gula jadi alkohol. Nah, kemudian ada jahe, dan jahe ini kan secara turun-temurun dari nenek moyang kita sudah dipakai untuk berbagai macam khasiat, seperti yang tadi disampaikan. Ya, orang dalam keadaan merasa badan tidak enak, minum jahe menjadi lebih bugar. Kemudian juga ada madu ya, ini. Ada madu tidak Bu Anace? Kalau Di untuk komposisinya ada madu. Dan madu juga sebagaimana kita sudah tahu ya dari turun-temurun juga punya khasiat yang sudah lama kita tahu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Anace tadi, testimoni dari orang-orang yang menggunakan itu memang tidak heran karena di dalamnya ini ada jahe, ada madu. Nah, kemudian ada fermentasi dari gula yang menjadi alkohol. Jadi komponennya 3 itu, ada madu, ada alkohol, dan ada jahe. Nah, sekarang kembali, Badan POM, pemerintah mengatur, ya, mengatur kategori-kategori dari makanan. Iya. Ya. Nah, ini nanti akan kita lihat. Mungkin di dalam proses pendampingan nanti, ya, kita teman-teman dari fasilitator kita itu mungkin akan ada memberikan beberapa saran atau pilihan. Kalau kemudian ini akan kita teruskan supaya nanti sampai mendapat izin edar. Nah, tergantung nanti ini perlu diskusi ini. Karena kalau ini masuk kategori sebagai minuman beralkohol, nah kita punya kendala secara regulasi. Ya, untuk minuman beralkohol itu masuk dalam kategori negative list investment, artinya investasinya sudah tidak dibuka untuk usaha dalam bidang minuman beralkohol. Nah, sehingga ini nanti perlu diskusi dengan teman-teman dari Balai POM, ya. Nanti perlu ada modifikasi dalam proses, ya, yang nanti menjadi pilihan supaya ini
bisa nanti terus sampai nanti mendapat nomor izin edar. Kemudian yang kedua dari sisi kemasan, ya, kemasan itu boleh kemasan plastik, boleh kemasan kaca, ya, tergantung dari sifat produknya. Nah, kalau ini mau dipertahankan aroma alkoholnya, maka tentu pilihan kemasan kaca itu adalah pilihan terbaik karena dia paling bisa melindungi rasa atau aroma. Nah, kemasan kaca begini oke, tetapi pada periode waktu tertentu, penyimpanan tertentu, maka aroma itu akan makin berkurang atau makin hilang. Jadi pilihan kemasan itu juga sangat tergantung pada karakteristik dari produk yang ada. Nah, silakan nanti pilih, ini juga menjadi pilihan-pilihan dengan konsekuensinya masing-masing, ya. Pilihan kaca itu better, tetapi ada cost-nya yang lebih tinggi. Pilihan ini, ya, plastik seperti ini dengan berbagai jenisnya tidak dilarang, tetapi juga ada konsekuensinya. Dia pada umur simpan tertentu, maka aromanya akan berkurang atau akan hilang. Nah, ini juga nanti menjadi pada saat konsultasi itu akan tentu didiskusikan. Kemudian label, label ini juga ada ketentuannya, ya. Informasi-informasi apa yang harus ada pada label itu ada, ya. Apa yang tidak boleh juga ada. Ada yang boleh, ada yang wajib, ada informasi yang wajib, ya. Misalnya tulisan minuman beralkohol, karena itu kategori minumannya. Kalau misalnya ini mau tetap dengan alkoholnya harus ada tulisan minuman beralkohol. Nanti ada golongan A, kemudian ada nama produsennya, ada komposisi, kemudian ada nama dan alamat produsen, kemudian ada volumenya, itu informasi yang harus ada. Nah, kalau saya lihat di sini memang ya karena belum didampingi, ya, Mama Anaci, ya jangan berkecil hati karena belum didampingi jadi masih salah-salah, ya wajar. Nanti akan didampingi. Yang harus ada itu adalah ini, dan itu pun nanti ada yang harus ada di bagian depan, itu adalah informasi ini wajib ada di bagian depan. Informasi yang lain boleh ibu tambahkan di leher sini juga boleh, di bagian bawah sini juga boleh, itu ada ketentuannya. Nah, ini akan menjadi bagian dari proses pendampingan, proses fasilitasi yang akan dilakukan nanti. Nah, jadi label ini juga masih butuh perbaikan. Baik, jadi ini banyak yang harus diperbaiki, ya. Mungkin nanti di bagian tutup botolnya dibilang jangan diminum kalau sudah dibuka, ya. Atau jadi di bagian tutup itu kan biasanya ada tulisan jangan diterima begitu, ya. kadaluarsa, nah, ada tulisan nomor batch, ya kan sering kita ketemu. Nah, memang ketentuannya begitu. Tapi seperti misalnya nama produk itu harus ada di bagian nama produk dan nama merek itu harus ada di bagian yang paling mudah dilihat. Ya, daya tarik ya, Pak, ya. Karena itu orang sudah langsung tahu bahwa itu jenis apa makanannya. Jadi misalnya orang melihat minuman beralkohol itu wajib nama produknya itu harus yang paling depan sehingga orang sudah langsung tahu, oh ini kategori makanannya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol tidak boleh untuk anak di bawah umur begitu, ya. Ya, nanti ada tulisan juga begitu ketentuan di dalam label untuk minuman beralkohol juga ada. Ada ketentuan penulisan. Walaupun itu dari jahe, ya, tapi ada alkohol. Karena alkohol. Nah, ini yang nanti menjadi bahan pendampingan dan nanti pilihan-pilihan yang nanti akan diberikan oleh teman-teman di Balai POM, ya, dalam diskusi dengan pelaku usaha. Baik. Pemirsa dan pendengar RRI.net, kita akan kembali tanya-tanya kepada ketiga narasumber kita setelah jeda berikut ini. RRI.net obrolan budaya masih bersama dengan Bapak Mama Saudara, dan tentunya juga kita masih bicara tentang Bir Jahe, peluang usaha minuman lokal Nusa Tenggara Timur. Ini kita berandai-andai, ya, Bapak Apri, Mama Anaci, kita berandai-andai kalau suatu saat nanti sudah didampingi oleh Balai POM dan sudah mendapat izin edar, ya, Pak Yosep sudah tanda tangan, oke, ini boleh diedarkan, dipasarkan secara luas. Kira-kira mau yang pertama kali, ya, ataupun pasar yang ingin dijual produk ini di mana? Apakah
tetap di Baun atau mungkin lebih luas sampai ke tingkat nasional, bahkan mungkin langsung tembus internasional? Baik, terima kasih. Mungkin ini mimpi dari saya. Ke depan mungkin ada pendampingan dari BP POM, mungkin kita bisa edarkan atau jual ke luar daerah, Ya. ke restoran-restoran, hotel, atau warung-warung yang terkenal. Itu ke depan. Mimpi saya seperti itu, dan Ya. bisa kita ambil tenaga kerja di lingkungan sekitar supaya meningkatkan ekonomi keluarga untuk teman-teman yang ada di sekitar, supaya belajar bersama membuat ini minuman. Ya, kalau Pak Apri, ini kita berangan-angan ya Pak ya. Siapa tahu besok teman-teman dari Balai POM sudah turun, ayo pendampingan gitu. Silakan Pak Apri. Iya, jadi seandainya kalau sudah ada pendampingan dan produknya dia sudah masuk standar, tentu pemasaran ini kita bisa tindak lanjuti. Untuk masuk ke pasar itu sudah ada. Kita bahkan sudah punya, komunitas ini sudah punya etalase di Kementerian Koperasi dan UMKM. Kita sudah punya etalase yang mana etalase ini tinggal kita kasih masuk saja. Misalnya untuk produk ini, minuman ini kita masuk etalase ini. Itu sudah nanti sudah dibuka oleh semua orang dan kita tinggal layani pesanan. Jadi sudah ada etalase di Kementerian Koperasi yang saya buka, saya daftarkan waktu itu, sudah ada kartunya. Hanya kita produknya yang tidak ada, masih kurang. Karena produk kurang ini karena itu kita mau produksi banyak tapi pemasarannya masih terbatas. Jadi itu. Kemudian di sini kita sudah punya galeri, galeri KPUMK, dan kita berterima kasih karena Bir Jahe ini pada tahun 2021 ketika lomba desa binaan Bank jadi itu dari 100 sekian desa kita masuk dalam 5 besar, dan produk yang diunggulkan adalah Bir Jahe ini dengan Visio. Tapi Visio di mana-mana ada, tapi Bir Jahe ini yang langka sehingga kita masuk dalam kategori itu, sehingga sudah ada. Kemudian kita juga sudah bangun komunikasi dengan Pemda Kabupaten Kupang, kan aset-aset Pemda itu banyak di Kupang. Jadi kita rencana untuk kalau sudah ada produk-produk yang sudah masuk standar, kita buka stokis atau galeri di Kota Kupang untuk menjual khusus hasil produksi dari pelaku-pelaku usaha yang ada di bawah binaan KPUMK. Dan yang lain juga kita sudah mengikuti banyak pelatihan-pelatihan tentang pemasaran digital. Itu kita sudah sedikit paham itu, tapi ya saya bilang kita promosi tapi produknya harus ada, begitu. Jadi itu yang kita masih. Dan tapi mimpi kita, saya yakin ke depan pasti akan bisa kita jangkau. Ya, dan tentunya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yosep bahwa harus sesuai standar begitu ya Pak ya. Kita memang sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Bir Jahe ini, masyarakat yang ada di Kelurahan Teun Baun ini. Dan kalau kita ingin meraih ataupun mungkin ingin mempromosikan ke pasar yang lebih luas lagi, harus sesuai dengan standar ya, baik itu dari kemasan, baik itu dari bahan-bahannya, atau seperti tadi mungkinkah suatu saat nanti ada perubahan nama, karena kalau bir ini kayaknya negatif begitu Pak Yosep ya. Iya, silakan Pak Yosep tanggapannya. Jadi betul ya, sebelum nanti beredar, maka salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah pemenuhan terhadap standar keamanan dan mutu yang nanti itu diberikan dalam bentuk nomor izin edar. Itu artinya bahwa produk itu bahan yang dipakai, proses produksi, pengolahannya, pengelolanya, kemudian juga sarana prasarananya, dan produk akhirnya memang sudah memenuhi standar. Nah, ini yang kemudian akan terus kita dorong, karena dengan pemasaran yang luas, nanti tadi saya sampaikan ada
multiplier efeknya, pekerjanya bisa bertambah, kemudian dari sisi pekerja di sisi hulunya itu petaninya juga bisa bergerak. Nah, hanya nanti sekali lagi bahwa pemerintah, Badan POM ada standar, dan standar ini tentu untuk safety, untuk kesehatan ya, karena yang mengkonsumsi adalah manusia. Baik. Nah, ini juga kemudian standar-standar tadi itu dituangkan juga dalam tadi kategori ya, ada kategori pangannya tadi ya. Nah, kategori pangan ini yang kemudian akan menentukan. Jadi ada pangan-pangan yang memang masuk kategori low risk, risiko rendah. Nah, kalau yang seperti itu, maka proses dalam rangka mendapat izin edar itu dalam sistem perizinan yang baru sekarang relatif mudah, cepat. Tetapi kalau ini, karena ini cair, ada alkohol, maka ini masuk kategori risiko menengah tinggi. Nah, ini kategori menengah tinggi ini artinya harus penuhi dulu standarnya, baru kemudian izin edarnya diberikan. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan tadi, butuh pendampingan. Ya, dan saya ke Ibu Anaci. Ibu Anaci, kalau untuk variasi, apakah hanya bahan dasar ataupun bahan utamanya jahe, atau mungkin ada minuman-minuman fermentasi lainnya yang menggunakan bahan-bahan lain yang memang juga menyehatkan seperti jahe ini? Kalau saya mungkin bahan dasarnya itu jahe dengan gula pasir saja, dengan ragi saja. Yang tadi madu itu yang pakai madu, Pak. Tadi pernah kita pakai madu tapi dia rasa asam. Jadi madu saya tidak pakai lagi. Yang bahan dasarnya jahe, gula dengan kayu manis sama ragi saja yang selama ini. Tapi kalau besok-besok kalau misalnya sudah ada izin edar, apakah akan membuat variasi yang berbeda, mungkin dari bir jahe jadi bir jambu atau bir yang lain begitu ya? Siapa tahu ya. Dari saya mungkin hanya ini saja. Untuk namanya yang mungkin bisa diganti seperti tadi Bapak Yosef bilang, tapi untuk bahannya saya berpikir hanya itu saja. Saya tidak mau campur yang lain-lain lagi. Iya, biar terkenal ya. Mungkin minuman jahe Mama Anaci gitu. Atau namanya biar lebih aman ya Pak Yosef ya namanya ya. Jadi orang-orang juga mau minum, wah ini bisa ini untuk kesehatan. Seperti itu ya. Iya, dan nanti habis ini bisa dicoba? Tidak boleh ya. Boleh dicoba ya, tapi dalam takaran yang pas ya, tidak boleh lebih-lebih. Karena sudah ada aturannya, Mama Anaci sudah kasih aturan, jangan lebih-lebih Mama ya. Jangan sampai nanti memabukan gitu. Tidur besok pagi Senin bangun-bangun begitu. Ya, dan kita juga sudah berada di penghujung obrolan budaya RRI.net kali ini. Mungkin dari Mama Anaci terlebih dahulu, silahkan harapannya untuk bir jahe ke depan. Ya singgung-singgung sedikit Pak, kalau bisa lebih cepat izin edarnya dikeluarkan begitu. Baik, dari saya mungkin terima kasih untuk RRI yang hari ini sudah mengadakan obrolan hari ini. Saya berterima kasih, kami orang desa seperti ini. Kami harap ke depan untuk Bapak Yosef, kami didampingi terus supaya ke depannya bir jahe kami ini bisa mendapatkan nomor izin edar, supaya kami lebih meningkatkan produksi kami dan meningkatkan produksi tanaman jahe untuk petani-petani yang ada di Kelurahan Tenbaun. Kita dapat membeli, berarti mereka juga dapat uang. Iya. Itu dari saya, mungkin itu saja Ibu. Baik, silakan Pak Apri. Baik, begini terakhir ya. Jadi saya selalu kasih motivasi di pelaku-pelaku usaha bahwa kita harus ke depan, kita harus menjadi seorang pelaku usaha sejati. Iya. Jangan pelaku usaha biasa. Kalau pelaku usaha biasa itu kan kita kerja untuk dapat uang. Tapi kalau pelaku usaha sejati,
uang bekerja untuk kita. Ya. Jadi harapan seperti itu, sehingga saya harap nanti termasuk pelaku usaha pengelola Bir Jahe ke depan semangat kita sama, dan juga pelaku-pelaku usaha yang lain, kita harus berani untuk keluar dari cara berpikir kita yang dulu. Dulu kita berpikir hanya berusaha sebatas untuk ekonomis, konsumtif. Sekarang harus berpikir bisnis. Jadi terima kasih Pak Yosep sudah memberikan informasi yang baik kita. Kami akan membangun komunikasi untuk paling tidak tahun ini, kebetulan tahun ini kita ingin memunculkan produk-produk unggulan di Amarasi Barat, baik itu produk pengolahan seperti ini, juga di bidang pertanian. Karena kita di sini potensinya sangat luar biasa, dan sudah ada produk-produk yang belum dikenal oleh banyak orang, termasuk pemerintah di kabupaten juga banyak yang belum kenal. Itu yang kita akan berusaha untuk mempromosikan itu. Silakan Pak Yosep. Baik, untuk ke depan kita butuh kolaborasi, kerjasama antara Badan POM, Balai POM dengan Bapak Ibu pelaku usaha, tetapi juga butuh support dari pihak-pihak yang lain, baik itu dunia perbankan, baik itu pemerintah daerah, karena umumnya kendala yang dihadapi oleh UMKM itu terkait dengan pemenuhan standar sarana prasarana. Nah, sehingga ini butuh kolaborasi dengan semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pihak pemerintah daerah. Sehingga saya harapkan ke depan dalam proses pendampingan ini, nah, semua pihak bisa berkolaborasi bersama, karena pemerintah saat ini, pemerintah Presiden Jokowi saat ini concern dalam peningkatan pengembangan UMKM. Sehingga tidak salah kalau semua jenjang pemerintahan kita berkolaborasi untuk mendorong supaya UMKM kita ini naik kelas, produknya masuk pasar, pasarnya lebih luas, yang nanti benefitnya tentu akan pada meningkatnya kesejahteraan, tersedianya lapangan kerja. Terima kasih. Itu yang kita harapkan bersama ya. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Ibu Mama Ana Cikoro, Ketua Kelompok Tani Produsen Bir Jahe, dan juga terima kasih untuk Bapak Apri Adu, Ketua Komunitas Petani Amarasi Barat dan pelaku UMKM, dan terima kasih juga untuk Bapak Dr. Andus Yosep Nahak Klau APT MKes, Kepala Balai POM Kupang. Terima kasih sekali lagi, dan kita berharap dengan adanya Bir Jahe, minuman tradisional yang diproduksi oleh pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Teun Baun ini bisa memberikan peluang usaha, membuka peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Teun Baun. Saya Christine, pamit, salam budaya.